istri yang soleha bila dipandang menyenangkan, makanya apa? Makanya Bu, pandai-pandai bagaimana supaya suami senang. Kalau sudah sore mandi, kadang-kadang mandinya cuma pagi doang. Udah sore malas mandi, baju ganti-ganti, baju dari pagi sampai malam itu aja bajunya. Udah ketiaknya bau, aromanya bekas sedap. Agar apa? Agar indah dipandang oleh suami. Seorang istri harus patuh dan taat pada suami. Rendahkan suara seorang istri terhadap suami. Jangan terbalik kepada suami tetangga yang lembutan ngomongnya, tapi kalau suami sendiri dibentak-bentaknya. Makanya kadang banyak suami yang stroke kadang gara-gara itu, masih dibentak-bentak bininya ada di rumah. Nanti kalau pas-pasan dengan suami orang itu bagus sekali, ditelepon nanti sama orang lain lembut suaranya begitu, nanti telepon suaminya, apa di mana? Macam CCTV gitu. Di mana? Di sini mau coba video call dulu, katanya. Allah, kalau suami yang baik tidak akan bertingkah laku itu, Bu. Tenang aja Ibu, aman itu. Kalau suami yang suka dibentak-bentak, aduh ya Allah, di mana harga diri kita sebagai seorang suami? Uang yang kita cari untuk istri, Pak, jutaan kita dapat, kita kasih gaji kita untuk istri, dikasih istri bentak-bentak, pulang lagi kan, sedih juga ya Ustaz. Maka kalau masuk surga, patuh pada suami. Tapi seorang suami juga harus tahu diri. Begitu sehat, digigit sama teman-temannya, duduk di warung sampai berjam-jam tahan. Begitu udah sakit, kebanggaan istri, salah pula kita lupa. Sehat kita sama kawan kita, giliran sakit, mereka kita sama bini kita tuh. Salah kita malah usahakan bersama keluarga di rumah. Karena istri itu pun capek, kerjanya banyak. Ya kan Bu? Pagi bangun cepat, masak, siapkan sarapan, cuci, semuanya dikerjakan oleh si istri. Suami mau berangkat kerja, ya istri di rumah, bagi istri yang tak kerja, ditunggu pulang suami jam 6 belum pulang, gelisah si istrinya. Ditelepon gak diangkat-angkat, gelisah hatinya. Sudah jam 7 belum sampai rumah, gelisah hatinya. Begitu jam 9 sampailah di rumah. Sampai di rumah, repot kita lagi, Pak. Kenapa lama kali pulang? HP gak aktif, padahal HP lowbat, padahal jalan macet. Saya Bu, naik kereta, bocor ban kereta itu dorong. Jauh kali tukang tempel. Dulu itu ditanya istri, kok lama kali abang pulang? Macam mana lah, ban kereta bocor jam 9, dari tukang tempel, ada yang tutup, ada yang buka, Pak. Aku dorong. Ya Allah, berapa kilometer aku dorong itu, bos-bosan. Tak menceritakan sama istriku, biar ada yang merepek. Yang penting kalau sudah selesai dia merepek, diamlah dia. Kalau tidur awal, kita ini kadang-kadang kalau suatu mereka ini gitu, Ustaz, ya kan? Apa yang kita alami di luar, kita ceritakan itu sama istri kita. Coba kalau istri itu ada yang kita hadapinya, cerita lu semakin terpakir, oh iya, ayo Bang, apakah ada solusi? Ya ada Bang, itulah tipe-tipe. Memang begitu Pak, kalau seorang ibu itu begitulah dia. Kalau ibu-ibu itu beda dengan bapak-bapak. Kita satu bahasa, ibu itu bisa 10 bahasa. Contoh, nanti kalau bapak
ditanya istri, "Bang, dari mana?" "Pulang Wiri." "Oh, begitu saja. Apa Bang bawa?" "Di beli kali yang punya rumah itu ya. Padahal sudah hidupnya saja Bang, jadi kok nggak ada Bang, panjang itu Bang." Tapi kalau kita nanya, beda lagi. Cukup satu kata. Kalau ditanya itu yang dijawab. Pak, kalau ibu nanti pergi ke pajak pasar 3 lagi ya. Kita tanya, dari mana tadi? Dari pajak. Cabai mahal kali cabai sekarang. Itulah gara-gara MBG katanya. Semuanya mahal katanya. Salahnya pun MBG. Cabai mahal, tomat mahal, pajak mahal katanya. Padahal cuma nanya, dari mana tadi? Kan cukup bilang dari pajak. Panjang kali itu Pak. Beda dengan kita laki-laki. Dari mana Pak? Dari masjid. Ada. Kalau itu aja jawaban apa? Kan tidak ada dari masjid. Kalau itu enggak, dari mana? Dari masjid. Itulah dari masjid ceramah. Apa kata Ustaz itu? Hidup ini panjangnya itu. Nah, ibu-ibu di sini kan itu di sana aja. Di sini insya Allah ya mudah-mudahan enggak jauh beda gitu. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian kebahagiaan hidup itu apa kata Nabi? Yang ketiga adalah anak yang soleh, yang soleha. Anak soleh dan soleha itu bagaimana? Anak yang patuh sama orang tua, anak yang tak pernah membantah kedua orang tua, anak yang bisa disuruh oleh orang tua, anak yang rajin ibadah, anak rajin sholat. Itu anak yang soleh. Senantiasa kita berdoa agar kita mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Ya, selalu kita berdoa kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berilah kami anak yang soleh. Anak yang baik akan dapat menenteramkan kebahagiaan hidup kita. Apalagi anak sekarang Bapak Ibu yang disebut dengan Gen Z. Kenapa dikatakan Gen Z? Karena pada masanya begitu mereka lahir, HP langsung dikenalkan sama mereka. Apalagi kalau seorang ibu malas jaga anak, dikasihnya handphone, ditunjukkanlah gambar-gambar sehingga anak itu tertarik dengan handphone itu. Begitu dia lahir, dia sudah berdampingan dengan handphone. Sampai sekarang berdampingan dengan handphone. Mau dia mau pergi sekolah, mau tidur, berdampingan dengan handphone. Itulah yang sekarang. Kalau kita dulu kan memang nggak ada handphone. Kalau kita pun dulu mau ngabari, kalau kita di rantau, ngabari ke kampung itu kita telepon mungkin sulit pakai surat. Saya masih rasakan itu Pak, pakai surat. Lama sampainya. Pernah saya kirim surat dari Medan ke kampung, 4 hari gak sampai-sampai. Hari kelima saya pulang kampung, sampailah suratku, datang pos. Aku terima surat itu Pak, aku terima surat itu. Gak kasihlah sama orang tuaku karena isinya minta duit. Begitu pulang sampai ke sana, besoknya datang suratnya. Bos katanya, surat Pak, ya dari siapa Pak? Muhammad Jamil. Oh sini Pak, bilang suratku, kandung surat supaya akan tak jadi dibaca orang tua. Nah, jadi anak yang soleh, maka Bapak Ibu, orang tua yang dikatakan berhasil itu adalah orang tua yang mampu menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu yang dikatakan orang tua yang berhasil. Mau jadi anaknya polisi silahkan, tapi soleh, jujur. Kalau anaknya jadi perawat silahkan, jujur. Anaknya jadi kuli bangunan, gak apa-apa, jujur. Rajin sholat, tidak nego-nego, tidak melakukan yang dilarang oleh agama. Makanya
itu dikatakan apabila kita mampu menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleha. Makanya Bu, kita pasti senang kalau anak kita baca Quran di rumah kita. Senang kita. Apalagi dia masih polos, ya kan? Umurnya masih SD, baca Quran suaranya nyaring, bersih, belum ada noda. Sekarang kita dengar usaha, karena kita ngajikan anak kita ini, masukkan ke madrasah, ngajikan dia, gak apa-apa. Kalau sekolah ngaji ada kalau mahal-mahal kali, 100.000 Ustaz, buat sekolah ngaji. Oh di bawah 100, murahnya ya Allah ya. Ngaji di bawah 100. Saya dulu pernah juga jadi guru ngaji Pak. Ditanya berapa Ustaz? 1 bulan. Berapalah ikhlasnya ibu? Saya bilang, oh ya, udahlah kalau gitu. Lalu saya pun ngajar. Singkat cerita 1 bulan dikasih 15.000 1 bulan di tahun 2002. 15.000, tanya kawan, kok berapa dikasih kok ngajar? 100.000. Yuh, aku 15.000. Ya Allah, tapi aku tetap sabar. Bilang, inilah rezeki yang Allah kasih sama aku. Bilang, yang sedihnya aku rasa udah 15.000 pas malam itu